Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menjelang berbuka puasa Masjid Mutmainah Poso yang berbahagia dan dicintai Allah. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita laksanakan dari pagi tadi, yaitu sahur, dan hari ini akan menjelang berbuka puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada hari ini adalah tanggal 13 April 2021, telah melaksanakan puasa yang pertama. Jadi ini adalah puasa yang ke-1. Maka semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah dan diberi kebahagiaan, yaitu bisa sehat. Karena puasa itu sebenarnya adalah menyehatkan, menyehatkan. Sumutasifu itu adalah puasa bisa menyehatkan kita. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu tentang puasa. Rukun Islam itu ada 5. Setelah kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah itu kita melaksanakan sholat. Sholat ada 17 rakaat, ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2, 4, 4, 3, 4. Setelah itu rukun Islam yang ketiga, yaitu kalau mampu dan kaya, yaitu membayar zakat. Zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta, dihitung pada 1 tahun sekali kalau sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat, kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Hari ini yang pertama kita melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan haji kalau mampu. Jemaah yang di sini, perintah puasa bisa dilihat tadi sudah saya sampaikan, Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini yang diwajibkan puasa itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Jadi orang beriman itu yang dipanggil. Kalau dia tidak merasa terpanggil, maka dia tidak akan berpuasa. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, kalau dia memang mampu untuk berpuasa dan dia bisa berpuasa, tidak ada halangan apapun, maka kalau dia tidak berpuasa pada bulan ini,
sebenarnya dia termasuk tidak beriman. Karena yang berpuasa itu yang dipanggil adalah khusus orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah di sini kita kalau sudah dipanggil oleh Allah berpuasa, alhamdulillah kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan hari ini. Kemudian kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi sebelum kita, nenek moyang kita, mbah-mbah kita yang melaksanakan puasa itu adalah beragama Islam. Jadi dulu orang-orang sebelum kita itu juga melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Jadi itu yang terjadi. Tidak hanya kita saja, tapi zaman dahulu itu sudah ada yang berpuasa. Mereka tahu bahwa puasa itu penting. La'allakum tattaqun, supaya bertakwa, supaya kita mencapai level takwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Sebenarnya kita ini diharapkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencapai mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di dunia bagaimana? Kalau kita sudah mencapai level takwa, apa yang kita laksanakan itu kita hati-hati sekali. Maka harus kita perhatikan bahwa hidup kita ini pasti ada kehidupan yang akan datang, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Ya. Itu akan terjadi nanti. Jamaah di sini di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang artinya tidaklah puasa sekedar mencegah makan dan minum saja, tapi sesungguhnya puasa itu mencegah dari perkataan-perkataan kotor dan obrolan-obrolan yang keji. Kalaupun ada orang datang kepadamu memarahimu dan mengatakan engkau dulu, katakanlah aku sedang berpuasa. Fakul inni shaimun. Katakanlah saya berpuasa. Ya. Fakul inni shaimun. Jadi kalau ada yang marah-marah, ada yang memarahi kita sabar saja dan kita katakan saya sedang berpuasa. Maka jamaah di sini hidup itu harus ada puasa, harus ada pengendalian diri. Puasa itu kita diajari oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, diajari cara-caranya oleh Nabi Muhammad SAW, ya, diperintahkan oleh Allah. Allah juga mengajari kepada Rasul-Rasul dulu, tidak hanya Nabi Muhammad saja, tapi lewat kitab-kitab yang ada. Taurat itu Nabi Musa juga puasa, itu juga ada perintah puasa. Zabur Nabi Daud juga ada perintah puasa. Nabi Isa alaihissalam, Injil itu juga ada perintah puasa. Kemudian Nabi Muhammad itu juga ada perintah puasa. Maka sebenarnya nabi-nabi dahulu dengan kitab-kitabnya itu perintah puasa sudah sejak dulu zaman di sini ya. Maka kalau ingin puasa kita ini bermakna, maka kita mengendalikan diri dari perkataan-perkataan kotor, obrolan-obrolan keji, ghibah, fitnah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ini diajari pada saat ini untuk tidak melaksanakan apa yang sering mungkin masyarakat atau orang
mengatakan hal-hal yang kotor, misuh. Mungkin ada yang kulino misuh sekarang, pada bulan Ramadan tidak misuh. Diharapkan nanti setelah Ramadan selesai mereka melaksanakan atau perkataan-perkataan kotor tidak dilakukan lagi. Kemudian di hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, artinya tidurnya orang berpuasa sama dengan ibadah. Diamnya adalah tasbih atau berpahala, ibadahnya dilipat gandakan. Jadi pahala ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosa-dosanya diampuni. Sama di sini, maka kita sebagai orang yang mempunyai akal pikiran, mempunyai keinginan, mempunyai harapan-harapan, maka dengan puasa itu sebenarnya kita akan menjadi orang yang baik dan mulia. Karena apa? Ibadah biasanya kita di bulan-bulan biasa itu dihargai oleh Allah 10, ya, setiap kita melaksanakan 10 kali, umpama 10 kali, 70 kali dan seterusnya, maka pada bulan puasa dilipat gandakan. Sholat sunnahnya pada bulan puasa, bulan Ramadan itu seperti kita melaksanakan sholat wajib. Kemudian sholat wajib yang kita laksanakan itu dilipat gandakan. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Makanya itu yang karunia Allah dan hikmahnya kita berpuasa pada bulan Ramadan seperti itu. Jadi bulan Ramadan yang saat ini kita lalui ini itu menjadikan diri kita itu lebih dewasa mensikapi hidup ini, perkataan, obrolan atau tulisan-tulisan yang mungkin tidak boleh kita lakukan, itu kita hindari. Jamaah di sini ya, jamaah Masjid Mutmainah, tidak itu saja, tapi pada saat ini doa kita itu akan dikabulkan. Jadi seringlah berdoa, seringlah minta kepada Allah bahwa pada bulan Ramadan ini kita minta itu insya Allah dikabulkan. Karena apa? Ini adalah Rasulullah yang menyampaikan hadis riwayat ini. Ya. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu menjadikan kita mulia, takwa itu. Dikabulkan doanya, enak kan? Sama di sini ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu, enak kalau minta sesuatu kepada Allah dikabulkan. Nah, enak kan? Enak, minta apa saja dikabulkan. Tetapi harus melalui prosedur yang telah diwajibkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Prosedurnya itu. Kalau nggak ada prosedur itu ya tidak bisa doa dikabulkan. Pengabulan doa itu karena kita melaksanakan hal yang terbaik bagi diri kita. Puasa ini sebenarnya untuk kita, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi untuk kita. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Jadi sehat. Ini sudah diteliti oleh non-Islam bahwa orang yang tidak makan apa-apa selama sehari itu menjadikan alat pencernaannya itu sehat. Jadi makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu selama sehari itu tidak ada, maka sebenarnya semua hal yang ada di tubuh kita dari mulut, lidah, kemudian kerongkongan, kemudian jantung, dan seterusnya sampai usus, sampai anusnya, itu semua bersih, ya, bersih sekali.
bisa menjadi sehat. Makanya benar sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sumu tasihu, itu sudah diselidiki, diteliti oleh orang non-Islam. Jadi tidak sembarangan Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang walaupun ummi ya, tidak bisa menulis dan membaca, tetapi Allah itu memberikan satu masukan kepada Nabi Muhammad, ilmu-ilmu, yaitu kecerdasan-kecerdasan fatona. Ada empat sifat Nabi Muhammad itu. Maka itu menjadi suatu hal yang luar biasa bagi diri kita, karena kita dicontoh oleh Nabi Muhammad yang cerdas sekali. Jamaah Masjid Mutmainah yang berbahagia, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting, kita sebagai umat Islam melaksanakan rukun Islam, ya, rukun Islam yang keempat ini ya, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Untuk maghribnya nanti jam berapa? Maghribnya jam berapa? Belum. Maghribnya jam berapa? 17 menit. Oh, 35 menit. Bentar lagi. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Bapak, Ibu, adik-adik yang mau menanyakan, silakan. Oh ya, yang terakhir ini penting juga. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah ya, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi shaum. Ya. Sama yang di sini ini penting. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya badan ialah puasa. Ya. Jadi kita ini di sini pada bulan Ramadan itu sebenarnya selain zakat fitrah, kita sebenarnya zakat mal tubuh ini. Tubuh kita, jasad kita ini dizakati dengan apa? Puasa. Jadi rawahu Ibnu Majah an Ibni Hurairah. Rawahu. Itu riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa kalau kita tiap tahun ini dizakati namanya zakat mal, maka tubuh kita tiap tahun juga dizakati dengan puasa. Kita sehat puasanya, kita oleh Allah ini diberi satu perintah untuk berzakat badan, yaitu puasa. Maka saumu tasiku ini benar sekali. Makanya orang-orang luar negeri itu yang non Islam itu kalau mau melaksanakan operasi tubuh apa saja, itu sebenarnya mereka jangan makan apa-apa atau puasa dulu sehari sebelum operasi. Nah itu untuk tubuhnya yang dioperasi. Apalagi kita sebagai umat Islam, bahwa puasa ini adalah kewajiban kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk hudan linnas, yaitu Al-Qur'an ini, dan Al-Qur'an sebagai dalil atau dasarnya untuk melaksanakan puasa. Kalau melaksanakan sesuatu itu tidak ada dalilnya, maka tertolak. Maka puasa ini ada dalilnya, dan ini benar bahwa puasa ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, semoga apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah apa yang terbaik bagi diri kita, jiwa kita, badan kita sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan? Ada beberapa menit lagi, sekitar 10 menit. Silakan untuk mau menanyakan, monggo, tentang puasa. Ada yang nanya?
Tanya. Silahkan. Yang mau menanyakan sesuatu. Monggo, silakan. Mau nanya? Silahkan yang mau menanyakan. Ada yang menanyakan? Silahkan yang mau menanyakan sesuatu yang saya sampaikan tadi. Jadi puasa itu perintah Allah, mencontoh Nabi Muhammad. Kalau di kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, Injil itu saya tidak tahu ayat berapa, surat apa ya. Kalau saya pernah belajar ya dulu ada kristologi itu Injil dibahas itu. Injil itu dibahas, saya pernah ikut kajiannya di Malang sana. Jadi kristologi itu membahas masalah kitab Injil. Tapi tidak tahu saya tentang apa. Tapi yang pasti semua kitab suci itu pasti ada perintah tentang puasa. Walaupun Kristen itu juga sekarang ini Kristen itu juga puasa, benar puasa. Jadi semuanya wajib puasa itu sudah ada di kitab. Walaupun Yahudi, Nasrani atau bangsa Majusi itu juga ada puasanya. Jadi benar bahwa puasa itu pelaksanaannya semua umat. Tidak hanya umat Islam saja. Umat yang lain juga puasa seperti kita, tapi mereka mempunyai dasar-dasar yang mereka lakukan itu. Kitab-kitabnya. Monggo, ada yang perlu ditanyakan? Ada tanya? Enggak ada. Ini doa puasa ya. Kita mulai ya. Mulai doa puasa. Bukan nanti ambil nunggu aja. Oh, yang ambil nunggu ya. Ya. Kita bersama-sama doa.